Terima kasih. Sudah bisa. Selamat pagi. Pagi, Bro. Bro Rizky Anugrah Pratama ya. Iya. Anda punya waktu total 45 menit. Dimulai dari sekarang ya, jam 10 lebih 17. 10 menit pertama, silakan Anda menyampaikan yang visi misi atau program Anda, termasuk memperkenalkan diri kepada dua panelis yang ada, Dr. Sirojudin Abbas dan Dr. Jayadi Hanan. Hadir juga di pojok sana Ketua Fraksi DPRD PSI Surabaya, Bro William. Jadi Anda punya waktu 10 menit sekali lagi untuk mengenalkan diri dan menyampaikan visi misi Anda. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah Pratama. Saya tinggal di Surabaya dan domisili di Gresik. Saya mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Untuk visi saya adalah menjadikan Kota Surabaya itu kreatif, inovatif, dan mandiri. Dengan misinya yaitu mengembangkan dengan tujuan untuk mengembangkan pengembangan sumber daya manusia yang ada di Kota Surabaya, yang nantinya juga untuk menciptakan Surabaya yang mandiri dengan pemberdayaan sumber daya manusia dan juga kreatif serta inovatif. Untuk program-programnya di sini saya ada beberapa program prioritas, yaitu program pengembangan vokasi. Di sini diharapkan dengan program ini para lulusan baik SMK maupun perkuliahan bisa langsung mendapatkan pembinaan dan pelatihan kerja serta pemberian informasi terkait lapangan kerja untuk lulusan SMK maupun perguruan tinggi, dengan harapan pengangguran di Kota Surabaya bisa tidak terlalu banyak, dan syaratnya pun juga cukup mudah dengan menunjukkan KTP Surabaya serta ijazah sekolah terakhir ataupun perguruan tinggi. Yang kedua, pemberian beasiswa untuk jenjang perkuliahan. Saya melihat bahwasannya anak muda di Surabaya itu menginginkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Maka dari itu, saya berniat untuk memberikan pemberian beasiswa ini sangatlah penting agar generasi muda di Surabaya itu bisa dikembangkan lebih lagi, sehingga pengembangan sumber daya manusia di bidang di generasi milenialnya itu cukup pesat di sini. Yang ketiga adalah program pemberdayaan masyarakat dari sektor lokasi wisata di Kota Surabaya. Kita tahu bahwa saya kadang sering ke tempat wisata di hampir di semua Kota Surabaya, cuman kita melihat bahwasannya saya melihat bahwasannya masyarakat masih ada beberapa yang mungkin pengembangan ataupun program pemberdayaan masyarakatnya itu masih sangatlah kurang. Mungkin dari pihak dinas terkaitnya belum mensosialisasikan, atau mungkin bisa jadi ya dari pemerintah dinasnya belum ada sinergi dengan masyarakat. Gitu. Maka dari itu dengan pemberdayaan masyarakat ini, mulai dari pelatihan manajemen atau marketing ataupun akuntansi dan segala macam, itu diharapkan masyarakat pun bisa ibaratnya mengembangkan ekonominya secara mandiri. Yang ketiga, reformasi agraria, tata kelola aset, dan sistem pertanahan. Untuk agraria dan tata kelola aset ini memang menjadi isu yang sangat hangat di Surabaya, terutama dengan surat ijo. Karena kita juga tahu bahwa sesuai kata-kata Pak Presiden Jokowi, bahwasannya reformasi agraria itu harus terus digalakkan. Sehingga kita ingin bersinergi dengan Kementerian Agraria untuk setidaknya memberikan cara solusi bagaimana penyelesaian terkait surat ijo ini serta tata kelola aset, sehingga keadilan masyarakat di bidang pertanahan ini bisa berjalan dengan baik dan adil terutama. Terus program infrastruktur ramah. Menurut saya untuk di Surabaya ini mungkin pembangunan infrastrukturnya juga sudah cukup baik, tapi bagi saya masih banyak
ada beberapa seperti infrastruktur yang masih kurang ramah seperti trotoar yang mungkin melebar ataupun jalan yang masih berlubang, sehingga menurut saya ini masih bisa harus terus digalakkan pembangunan infrastruktur yang ramah bagi masyarakat. Yang kedua, selanjutnya adalah program edukasi pengelolaan sampah serta program bank sampah. Sebenarnya ini program sudah ada di Surabaya dan mulai dijalankan di zamannya Bu Risma. Cuman menurut saya ini mungkin lebih terus digalakkan lagi dalam artian lebih mencakup dengan sisi ekonomi masyarakat ya, sehingga masyarakat yang terkait pengelolaan sampah dan juga edukasinya juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga, ini program pengembangan e-sport bagi pembinaan atlet-atlet e-sport di Surabaya. Ini saya program anak-anak milenial seperti ini. Anak-anak milenial. Jadi kita juga ingin bekerja sama dengan komunitas. Kalau saya nanti menjadi pimpinan wali kota di Surabaya, saya ingin bekerja sama bersinergi dengan komite e-sport untuk menjelaskan bagaimana pemberian sosialisasi terkait game dalam artian game-game e-sport yang sebenarnya itu bisa Bro Rizky, tinggal 4 menit lagi. Oh ya, memberikan efek positif bagi anak muda. Jadi kesannya dengan pemberian turnamen ataupun pemberian sosialisasi bagi generasi milenial. Sehingga di sini saya simpulkan bahwasanya ini ada 6 program prioritas yang nantinya 5 tahun ke depan untuk Kota Surabaya yang saya harapkan ini perubahannya memang tidak bisa secara cepat ataupun mudah untuk membolak-balikan tangan, tetapi perubahan ini bertahap yang nantinya akan membuat Surabaya menjadi kota yang nyaman, ramah, maju, kreatif, inovatif, mandiri, dan mempertahankan lokal sosial budayanya. Sehingga menurut saya perubahan ini harus ada sinergi antara pusat, seperti gubernur, presiden, dan kementerian terkait untuk bisa bekerja sama untuk membangun sebuah perubahan ini. Jadi kalau saya melihat infrastruktur Surabaya itu sudah cukup bagus, cuman harus ada diimbangi dengan pembangunan SDM yang sangat tepat juga. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bro Rizky Pratama. Selanjutnya silakan dimulai dari Dr. Sirajuddin Abbas untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Rizky. Iya. Jadi senang sekali ada anak-anak muda berani masuk politik. Anda masuk partai politik? Iya, masuk. Di partai apa? PSI. Oh, di PSI, oke. Saya ada 3 pertanyaan aja, singkat-singkat aja. Yang pertama, selama ini keterlibatan Anda di Kota Surabaya di luar kampus ya seperti apa? Anda sudah melakukan kerja-kerja seperti apa di lingkungan masyarakat selain kegiatan Anda di kampus ya, senat gitu atau di apa lagi? Kalau saya jawab sendiri untuk keterlibatan saya di luar kampus, sementara ini untuk di masyarakat masih hanya sekedar mengamati juga, karena untuk keterlibatan masyarakat hanya kemarin sebatas kuliah kerja nyata saja. Jadi sambil mengamati juga untuk keadaan sekitaran sosial masyarakat Surabaya, karena memang saya sering keliling kota Surabaya untuk melihat apa yang memang menurut saya ini sudah bagus, apa yang menurut saya ini yang masih kurang. Oke, terima kasih. Yang kedua, saya ingin Anda jelaskan sedikit lagi soal SDM tadi. Ini kira-kira kalau Surabaya ingin memperbaiki SDM-nya, harus dimulai dari mana? Kalau Anda menjadi wali kotanya nanti, perbaikan itu akan dilakukan dari mana? Baik, saya jawab. Untuk perbaikan kita mulai dari yang kita
lingkup masyarakat kelompok, masyarakat kelompok dalam artian lingkup sekitaran masyarakat Surabaya yang mencakup mulai dari anak-anak generasi milenial dan juga ya memang terutama sih generasi milenial, karena memang ujung tombak perdana karena kan kita sudah mau masuk bonus demografi sehingga generasi milenial menjadi yang pertama. Namun tidak lupa juga untuk masyarakat yang ibaratnya sudah yang sudah memang sudah lama, tapi dengan pendekatan yang modern saat ini. Oke, terima kasih. Terakhir dari saya, ini soal jaringan sosial, jaringan politik lah ya. Ini untuk berkompetisi di situ kan pasti membutuhkan jaringan sosial dan jaringan politik yang mungkin bisa membantu Anda. Yang sudah Anda punya seperti apa sementara ini? Kalau sementara kebetulan saya ikut beberapa komunitas di Surabaya, ini yang mungkin menjadi jaringan saya untuk pendekatan ke masyarakat terlebih dahulu. Karena dengan komunitas kita juga bisa langsung juga, karena kan dengan kelompok juga lebih enak. Gitu. Kelompok apa saja yang Anda sudah bangun jaringan? Lebih ke seperti kayak saya juga ikut di komunitas sosial juga ada, ikut komunitas hobi juga ada. Lebih ke dua itu aja sih. Komunitas hobinya apa, Mas? Komunitas hobinya apa, Cak? Seperti komunitas videografi ataupun fotografi Kota Surabaya itu saya juga ikut di situ. Jadi melihat gejala sosialnya juga di situ juga bisa di situ. Saya juga kadang sering bikin konten juga kadang-kadang gitu. Oke. Gimana? Cukup Kak Bas? Cukup dulu, silakan. Silakan Bapak Dr. Jayadi Hanan. Terima kasih Dr. Brojen. Mas Rizky ya panggilannya ya, atau Cak Rizky ya? Mas Rizky nggak apa-apa, Pak. Ya Mas Rizky, sama orang Madura kan? Orang Surabaya. Sorry, salah. Karena Surabaya ya. Yang Madura yang lain. Sorry, saya salah. Oke. Begini Mas, pertanyaan saya, anggaran APBD ya, APBD Kota Surabaya itu kan sekitar berapa? 10 triliunan ya per tahun. Ya. Nah, kalau Anda jadi wali kota, anggaran yang 10 triliun itu akan Anda alokasikan untuk apa saja tuh? Bagaimana cara Anda mengalokasikannya? Kalau untuk alokasi, saya sesuai dengan program. Jadi untuk utamanya sih lebih kepada pengembangan SDM. Di samping juga pengembangan infrastruktur juga nanti tetap. Utamanya itu berapa persen misalnya? Untuk seperti SDM-nya mungkin sekitaran misalnya 10 triliun mungkin saya alokasikan sekitar ya hitungan kira-kira sekitar 10 hingga 20%-an dari anggaran. Terus mengapa 10-20%? Mengapa 10-20%? Karena menurut saya mungkin dari anggaran yang nantinya juga misalnya saya mengiranya bahwasannya ada program yang terlebih dahulu jalan sehingga utamanya saya prioritaskan dulu yang sudah berjalan sambil juga menjalankan program yang saya jalankan juga. Terus apa lagi? Terus untuk SDM, pengembangan infrastruktur itu masih tetap, dan juga kalau infrastruktur saya taruh juga sekitar 30%, sementara untuk pendidikan 20%, untuk sosial 20%, seperti itu. Kalau untuk pegawai berapa persen? Kalau untuk pegawai kita taruh 15%. 15%? Ya. Nah, Anda sudah baca belum? Tentu Anda sudah pelajari ya, dari
dari APBD yang ada sekarang, realnya itu anggaran untuk pegawai berapa persen? Realnya. Biaya rutin. Kira-kira berapa persen? Yang Belum ya, belum detail ya. Belum tahu ya, detail belum ya, detail. Bapak. Iya, Ya, iya, oke. belum Oke. detail. Oke, pertanyaan saya yang kedua, kan Anda tadi banyak sekali menyampaikan bahwa kepemimpinan Bu Risma sudah baik gitulah kira-kira ya. Ya, Nah, pertanyaan saya, kalau Anda jadi wali kota, ada nggak yang baru yang akan Anda buat, yang berbeda dari yang dilakukan oleh Bu Risma? untuk dari Bu Risma. Yang beda. Kan tadi kalau infrastruktur diteruskan, misalnya pendidikan diteruskan. Nah, ada hal yang baru nggak? Kalau yang baru lebih ke pengembangan sumber daya manusia untuk generasi milenial ya, karena kita ingin agar anak-anak ataupun generasi milenial Kota Surabaya ini bisa setidaknya di Surabaya bisa berkembang dengan baik itu dari segi pekerjaan, ekonomi, dan juga pendidikan. Oke. Yang ketiga pertanyaan saya, Anda nyalon wali kota apa nyalon wakil wali kota? Wakil. Oh, wakil. Kenapa nyalon wakil? Karena kalau saya pribadi lebih memilih wakil karena ketika ingin membantu wali kota untuk bersinergi membuat program yang menurut saya, misalnya saya punya wali kota yang memang fokus untuk pengembangan SDM, bisa berkolaborasi dengan baik. Pengen jadi wakil wali kotanya siapa? Kalau jadi wakil wali kotanya siapa ya, kalau saya pribadi sih belum menentukan siapanya sih Pak. Oh. Jadi gimana? Akan diputuskan kapan atau diserahkan ke siapa itu nanti kalau jadi wakil siapa itu? Saya serahkan ke partai juga, karena partai memang yang memberikan putusan. Apapun putusannya partai pun saya menerima dengan baik. Oke. Itu dulu pertanyaan saya. Oh iya, terima kasih Pak. Bapak Dr. Brojen, terima kasih. Kak Abbas, gimana? Sudah cukup, Brojen? Cukup? Ya, cukup, Bro silakan. William, silakan Bro William kalau ada pertanyaan lanjutan. Ya, tadi yang menarik tentang surat ijo, Bro. Iya. Bro Rizky, tahu nggak berapa jumlah persil surat ijo di Surabaya? Hasilnya belum terlalu belum terlalu detail juga. Nggak detail ya? Iya. Programnya mau melepaskan surat ijo gitu ya? Iya, harapannya seperti itu. Harapannya begitu. Jadi saya informasikan bahwa persil di Surabaya yang surat ijo itu ada 47.000, Bro. Kira-kira program gimana, Bro, bisa melepas itu? Apakah itu masuk aset Surabaya semua atau langsung dilepas atau bagaimana itu? Kalau saya tidak bisa langsung melepas gitu aja sih, karena memang harus ada seperti koordinasi dulu, baik dengan pihak dinas maupun pihak, kalau bisa juga dari kementerian juga bisa, dalam artian juga bisa mencarikan solusi jalan tengah bersama masyarakat. Oke, yang kedua yang simpel aja, Bro. Target suaranya dapat berapa suara, Bro? Untuk bisa menang. Target suara, berapa ya? Saya belum detailnya belum berapa, cuman yang harapannya bisa sesuai dengan targetnya lah, seperti itu. Oke. Cukup Bro William? Ya, cukup, Halo Bro Will. Ya. Cukup ya? Ya. Saya mau penegasan aja dari Bro Rizky nih. Kalau menurut Anda, sekali lagi ya saya tanya ya, apakah Bu Risma ini berhasil atau enggak di Surabaya? Kalau menurut saya pribadi, kalau menurut saya Bu Risma itu ada yang menurut saya berhasil. Berhasilnya di mana? Apa yang paling berhasil dari Bu Risma menurut Anda apa? Menurut saya seperti merubah wajah Surabaya yang awalnya mungkin dilihat
orang kurang baik menjadi lebih baik, seperti adanya taman, pembangunan infrastruktur yang cukup baik untuk ramah dan yang baik dan ramah untuk masyarakat. Itu yang berhasil. Tapi yang tidak berhasil dilakukan oleh Bu Risma dan yang akan Anda lakukan apa? Mungkin lebih ke ini, Bro. Pengembangan SDM yang mungkin menjadi prioritas utama. Jadi Bu Risma gagal dalam mengembangkan SDM di Surabaya dan Anda akan lakukan itu? Sebenarnya bukan gagal juga sih, masih agak kurang. Oke. Jadi apa yang akan Anda lakukan untuk SDM yang belum pernah dilakukan oleh Bu Risma? Seperti ya tetap seperti pemberdayaan masyarakat untuk sekitar masyarakat itu apa, baik di pinggiran, dekat lokasi wisata, dan juga pengembangan SDM untuk generasi milenial yang kayak lulus SMK supaya mudah dapat pekerjaan, kuliahan juga. Jadi anak-anak Surabaya itu bisa fokus tetap di Surabaya untuk bisa membangun Surabaya ke depannya. Oke. Cukup dari saya. Dan yang lain ada tambahan? Cukup, Bro Jen. Cukup ya? Cukup. Terima kasih Bro Rizky Anugrah Pratama atas waktu yang Anda berikan, atas presentasi yang baik. Ya. Kabarnya nanti akan diberikan oleh panitia konvensi DPP PSI. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Ya. Jaga kesehatan. Baik. Terima kasih, Bro. Terima kasih.